Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan untuk video analisa kali ini aku akan update mengenai perkembangan langsung dari sosial media Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ya, dan juga dari sang istri, Ibu Atalia Praratya yang menyampaikan dan juga mengupdate perkembangan secara langsung tentang kepulangan putra mereka yang dinyatakan sudah meninggal dunia, Emeril Khan Mumtaz yang memang sudah ditemukan di hari Rabu waktu Swiss. Itu ditemukan di sebuah bendungan sekitar 5 km dari tempat Eril tenggelam. Sebenarnya ini adalah berita ya, ini adalah kabar baik, tapi kabar baik dalam sebuah kabar duka tentunya. Sebuah hal yang sangat luar biasa bagi keluarga besar Pak Ridwan Kamil, dan aku tahu banyak teman-teman sudah sejak semingguan yang lalu untuk meminta aku membahas mengenai musibah ini, dan menurut aku ini adalah momen yang tepat. Karena apa? Ada banyak pelajaran yang luar biasa bisa aku tangkap ya dari musibah ini. Di samping tentunya aku pasti berduka cita, tapi dari seorang sosok Ridwan Kamil beserta keluarga besar, bagaimana menghandle permasalahan yang sangat besar ini menurut aku luar biasa, apalagi juga ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Dan kalau untuk update terbarunya sendiri dari Pak Ridwan Kamil, aku sudah mendapatkan di sini bahwa rencananya jenazah dari putra beliau itu akan segera dipulangkan ke Indonesia di hari Minggu ini. Ini adalah yang aku dapatkan dari Instagramnya Pak Ridwan Kamil. Kata-katanya adalah, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami. Jenazah Ananda Emeril Khan Mumtaz sudah ditemukan. Jenazah Eril insya Allah akan kembali ke tanah air di hari Minggu dan dimakamkan di hari Senin. Terima kasih kepada KBRI Swiss dan kepolisian pemerintah kota Bern atas kerja kerasnya. Dan jazakallah kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian, dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat kebaikan dan keikhlasan Anda semua. Sungguh Tuhanku, kami tenang sekarang, Engkau sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengabul doa kami. Jujur aku sangat kagumnya dengan Pak Ridwan Kamil pada saat bagaimana beliau ini menghandle musibah yang dihadapinya. Aku juga masih ingat sekali ada sejumlah liputan pada saat Pak Ridwan Kamil kan memang kunjungan kerja pada saat kejadian itu, di hari kejadian di tanggal 26 Mei 2022, di mana Emeril Khan itu menghilang dan ditemukan sekitar 14 hari kemudian. Itu memang dalam proses kunjungan kerja, Emeril sedang mencari kuliah juga S2 di sana, tapi Pak Ridwan Kamil tetap fokus ya mengurusi kewajibannya. Dan setelah itu pun juga beliau kembali ke Indonesia dan sekarang pun kembali mengambil cuti untuk kembali ke Swiss karena untuk melakukan pengurusan yang pasti tidaklah mudah, karena repatriasi ya, pemulangan jenazah dari luar negeri ke Indonesia pasti ada banyak prosedural yang harus dilewati. Dan untungnya juga kalau aku melihat sekarang sekarang kan kalau beberapa bulan lalu peraturan pulang dari perjalanan internasional itu kan masih sangat sulit sekali ya, tapi sekarang sudah relatif jauh lebih mudah dan nggak perlu ada karantina kalau sudah ada vaksin ya, terutama untuk mereka-mereka yang masih hidup juga kan ya, karena kalau untuk yang sudah meninggal dunia tentunya tidak menggunakan itu lagi, dan mudah-mudahan sih semuanya segera lancar. Nah, kemudian di bagian berikutnya lagi akan aku bahas adalah dari postingan langsung dari kedua Instagram Ibu Atalia Praratya dan juga Pak Ridwan Kamil, karena bagi aku ketegaran dari mereka ini ngebuat masyarakat Indonesia tuh terharu dan juga tersentuh bagaimana mereka menghandle permasalahan ini. Terus juga mengenai mengenai tubuh dari putra Pak Ridwan Kamil, itu kan juga diketahui ternyata setelah 14 hari pun tidak terjadi pembusukan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Terus juga teman-teman banyak yang bilang membandingkan dengan kasus Teng Monida. Kok Teng Monida gitu kan ya, menghilangnya 38 jam tapi tubuhnya seperti itu. Ini sudah ada keterangan langsung dari Instastory-nya Pak Ridwan Kamil memberikan penjelasan ke masyarakat Indonesia kenapa kok tubuh putra tersayangnya jenazah itu masih utuh. Jadi penjelasannya adalah begini. Alhamdulillah di rumah sakit Bern, sesaat setelah memandikan jenazah Eril, penjelasan ilmiah kenapa jasad utuh. Jadi sungai Are yang sedingin kulkas dan minim fauna membuat jasadnya terjaga setengah membeku sehingga tetap utuh lengkap
walau berada di dasar sungai selama 14 hari. Itu adalah penjelasan dari Pak Ridwan Kamil yang ini adalah secara ilmiah memang benar. Beda dengan di Sungai Chao Phraya kan ya, yang Bangkok adalah salah satu kota yang cukup panas dibandingkan dengan kondisi di Sungai Are seperti itu. Itu alasan secara ilmiah, tapi aku menghargai setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Mungkin karena kebaikan-kebaikan dari almarhum seperti itu. Kalau aku lihat juga teman-teman, ada salah satu video yang cukup membuat aku terharu ya, pada saat melihat videonya Eril melakukan sebuah kegiatan sosial. Kenapa dia ingin bermanfaat bagi orang banyak? Coba kita lihat videonya, cuplikannya berikut ini. Ini diupload di Instagram sang ibunda. Teman-teman, perkenalkan, saya Emil Mumtaz. Saya berasal dari Teknik Mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkat Milenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar Kami Muda Siap Aksi. Oke. Kami Muda Siap Aksi. Ini adalah kegiatan sosial ya. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa almarhum itu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Makanya selain karena memang merupakan putra orang besar di Indonesia, tapi juga karena kepribadian almarhum juga sangat baik. Terus aku juga melihat dari beberapa postingan kedua orang tuanya yang ngebuat masyarakat Indonesia luar biasa berkaca-kaca ya dengan berbagai macam cerita yang beberapa minggu terakhir ini. Misalnya begini, dari Pak Ridwan Kamil. Akhirnya engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam, juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir. Oh, aku agak sentimental sih ya, karena bagi aku ini luar biasa ya, karena sebuah musibah yang sangat luar biasa, tapi yang jauh luar biasa adalah bagaimana penerimaan gitu dari keluarga Ridwan Kamil ini. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun, wajah rapih menengok ke kanan, dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izinmu selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Ya, aku yakin ya yang mengalami kesedihan ini tuh banyak banget ya di Indonesia, karena ya dengan apa ya, dia dengan cerita lah yang namanya orang tua gitu, kayaknya lagi jalan-jalan bekerja sekaligus mencari tempat kuliah anaknya, tiba-tiba pulang tanpa anak gitu kan, adalah hal yang manusiawi. Kita punya pasti manusia yang masih punya hati akan memiliki rasa empati yang luar biasa untuk kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun begitu. Ini juga adalah foto di mana karikatur ya, Pak Ridwan, istri dan juga anaknya yang di depan Sungai Are gitu, seperti kayak desperate mencari keluarga tercintanya. Di postingan berikutnya lagi, Pak Ridwan Kamil mengatakan, wahai Sungai Are, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kumandangkan azan terbaikku di tepi batasmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu, selimuti dia dalam kehangatanmu, lindungi dia dalam kemegahanmu, sucikan dia dalam kejernihanmu, jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad syahidnya di dasarmu. Aku setuju sih syahid, karena kan juga ya mencari ilmu, walaupun ada pro dan kontra, tapi ya sudahlah, itu urusan lain, karena pahala dan dosa itu adalah urusan Tuhan ya. Tapi bagi aku ini adalah sebuah hal yang sangat menggambarkan betapa pentingnya makna keluarga, dan reaksi seorang pemimpin juga sangat unpredictable untuk musibah sebesar ini. Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik dan pelindung sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah padaku, wahai Sungai Are. Ya, itu adalah beberapa momen-momen yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Di beberapa hari sebelumnya juga, walaupun belum ditemukan jasad dari Eril ya, keluarga besar Pak Ridwan Kamil juga sudah dengan legowo, secara logika juga sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk Eril akan bertahan hidup karena tenggelam di sungai.
Dan beberapa hari sebelumnya juga sudah menuliskan postingan yang mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ini kami secara resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta Ananda Emeril Khan Mumtaz. Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dan menempatkannya di sisi terbaiknya. Hatur nuhun, pencarian jasad Eril akan terus dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi untungnya di 14 hari Eril menghilang, akhirnya sudah berhasil ditemukan jasadnya. Dan bagi aku, walaupun ini adalah kabar baik, tapi kabar baik dalam sebuah musibah yang sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun gitu. Ini adalah foto yang termasuk membuat masyarakat Indonesia tersentuh pada saat Ibu Atta, kemudian juga Pak Ridwan beserta putrinya itu bersama di pinggir Sungai Are, dan pastinya lah sangat sedih sekali. In loving memory of Emeril Khan Mumtaz, ini adalah ikatan yang tulisan yang diikat di sebuah pohon di dekat area tenggelamnya Emeril di situ. Ini adalah foto pada saat Pak Ridwan Kamil itu memimpin sholat jenazah, walaupun masih belum diketahui, belum ditemukan jasadnya, tapi secara logika beliau juga sudah tidak lagi, ya ini maksudnya perpaduan antara kecerdasan emosional dan juga spiritual ya. Kita harus percaya dengan hal-hal spiritual juga, tapi buat hal-hal yang sifatnya adalah logical thinking, ya Pak Ridwan Kamil, makanya aku juga sangat kagum bagaimana beliau itu menghandle permasalahan yang sangat besar ini, itu bagi aku luar biasa ya. Dan makanya gara-gara inilah aku yakin masyarakat Indonesia kenapa banyak yang simpati dengan keluarga ini, ya bukan sekedar karena beliau adalah orang besar, tapi juga karena bagaimana menghandle permasalahan ini. Kita sekarang beralih ke Instagram dari Ibu Atalia ya, ibunda dari Emeril di sini, dari Eril maksudku. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ditemukan Eril dalam keadaan utuh, lengkap, bersih, tampan, tersenyum, dan wangi setelah 14 hari menghilang. Membuat saya yakin-yakinnya bahwa Allah menjaga dan memuliakannya. Hilanglah kini segala khawatir dan gundah yang selama ini kami rasakan. Dari resah kini berubah menjadi rasa syukur yang begitu dalam, karena tentu tidak ada yang lebih diinginkan oleh seorang hamba selain berada dalam liputan kasih sayang Allah di akhir hidupnya. Husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas segala kasih sayangmu kepadanya. Ya, ini adalah rangkaian-rangkaian doa, dan di akhir statement Ibu Atta dikatakan mohon doa agar diberi kelancaran dalam proses pemulangan Eril ke Indonesia. Ini akan dipulangkan rencananya adalah di hari Minggu teman-teman. Jadi Senin akan langsung dikebumikan. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus, bukan kasusnya tapi adalah kepulangan Eril dari Swiss ke Indonesia. Kita berdoa semoga semuanya lancar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya.